Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Kenapa entar-entar? Kenapa entar nunggu 20 hari segala macam? Udah itu melanggar cabut. Toh ketika masyarakat melanggar jangankan urusan misalnya pagar sampai 30 km lebih nyuri kayu aja langsung dihukum gitu kan. Kayu aja di hutan lindung dihukum langsung. Maksudnya kok nggak dilakukan itu gitu kan. Ini nunggu apa gitu. Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lura-lura tahu, orang Kohot tahu yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu. Tahu semua. Bupati tahu. Enggak tahu pura-pura, enggak mungkin enggak tahu. Kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Itu. Kok dituntut undang-undang kalau ada? Takut dituduh gitu. Bukan, kalau ada benar ya nggak bisa dituntut. Ya udah, berarti saya sebutkan apa? Hah? Iya. Oh. Ada tadi udah bilang kok Iya. korporasi di belakang ini. Korporasi apa? Yang di PSN kan. Ya, itu korporasinya. Nah, pemagaran ini sebenarnya mah tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi ke Encun nih. Encun itu Ahmad Ghazali ditenderkan lagi ke Mehmet. Nah, bikinlah ini Encun ini bikin supaya mengalihkan isu gitu kan. Supaya ini tidak terjadi ke dia nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya Jaringan Rakyat Pantura. Bahwa ini swadaya, itu segala macam. Dan ini sebenarnya udah jadi. Yang saya sebut tadi ini udah jadi materi gugatan di pengadilan. Gitu. Nah kalau ngomong Ali Hanafi, silakan aja semua di sini juga tahu siapa. Tangan kanannya siapa maksudnya. Itu kan. Kalau ngomong aguan segala macam ya berarti kan Antoni Salim segala macam. Itulah korporasinya maksudnya. Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Banten saya akan pimpin. Benar sama-sama nelayan, tapi kan situasinya yang berbeda, Pak. Mungkin yang dirasakan Kang Khalid merasa terganggu, tapi kalau nelayan-nelayan kami itu tidak, Pak. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa. Ya. Maka ketika mereka pada saat musim paceklik, yang saya tahu mereka itu bilang katanya mereka itu bisa mencari kerang-kerang hijau, ya, sehingga itu bisa menambah penghasilan atau menjadi penghasilan para nelayan ketika di masa musim paceklik. Tapi saya memang apresiasi kepada Kang Khalid ya, luar biasa ini seorang nelayan hebat gitu, berwawasan tinggi gitu ya. Saya nggak sampai apa yang tadi dia sampaikan itu, ini saya bingung nyernanya Kang. Saya bingung bener. Saya tadi sampai ada PSN sampai PIK 2. Oke lah, saya misalnya PIK 2 tahu, cuma kan tulisannya doang. Dan korporasi juga saya nggak tahu. Saya pernah dengar, tapi kan saya nggak tahu orangnya. Kan nanti kalau saya ngomong salah kan juga salah lagi, kan gitu. Mungkin kalau untuk sejauh ini Kang Khalid mohon maaf karena mungkin apa yang dirasakan Kang Khalid dan rekan-rekan yang lain dan kami yang ada di Kohot ya juga mungkin nggak sama ya, mungkin saya rasa juga kita nggak bisa memukul sama rata ya, mungkin nggak semuanya juga apa yang dirasakan Kang Khalid sama dengan teman-teman yang lain, dan ini juga kan kita nggak bisa menarik kesimpulan terlebih dahulu Pak, kan gitu. Pasti kan masih ada pro dan kontra. Nah saya nggak tahu misalnya kalau teman-teman nanti lebih banyak yang mana, lebih kontranya setuju apa tidak setuju misalnya, ya kan gitu. Nah cuma gini, jujur aja kalau misalnya untuk Kohot kita jujur tidak merasa ada gangguan. Mungkin itu aja Kang Khalid, terima kasih ya. Terima kasih ya. Mungkin sedikit tanggapi ya. Ya artinya saya pengen investigasi nih kalau siapa namanya? Tarsin bener. Oh iya, takutnya model-model begini staf biasa doang Pak. Ya makanya dulu tunggu. Ini perlu. Takutnya. Ya saya klarifikasi juga, ya. Oke, saya klarifikasi. Nggak apa-apa. Ini kita di publik, semuanya kita biar terbuka juga. Nggak apa-apa. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Saya juga sama. Justru saya yang merasa
mewakili orang Kabupaten Tangerang. Kang Holid saja ya, orang dari Serang segitu perhatiannya dengan Kabupaten Tangerang. Apalagi kami warga Tangerang jelas punya tanggung jawab ya. Tolong itu. Amin. Terus kalau terkait saya, mohon izin Kang Holid ya. Kita bersaudara semua di sini. Kalau terkait dengan saya, kan saya dari awal udah bilang saya mewakili nelayan. Karena pada waktu itu saya memberitahukan kepada nelayan saya, coba tuh ada konferensi pers, coba ngomong sono. Waduh, saya takut kata dia. Waduh, akhirnya karena saya dikonfirmasi, akhirnya saya datang kan. Karena nelayan-nelayan saya takut, karena nggak biasa. Mohon izin Pak Karni. Jadi karena nggak berani itu, ya udahlah. Saya ngomong, saya waktu itu pun mewakili nelayan. Dan itu pun saya hasil bertanya kepada teman-teman saya, kelompok nelayan yang ada di Kali Cisadane, Kang. Nama kelompoknya? Iya, Nama enggak, kelompoknya bukan nama kelompoknya. Apa? Kelompok nelayan Kali Cisadane. Ya. Maksudnya biar saya ingat itu. Oke. Biar saya main ke kohot. Ya, nggak apa-apa, kita silaturahmi, kita tali. Artinya nelayan juga nggak boleh bloon amat. Saya setuju kalau nelayan itu nggak boleh bodoh. Oke, setuju. Sering banyak makan ikan yang seger-seger kok. Oh ya. Gitu kan. Tapi gini, Kang, ya. Tapi gini, ya. Kebetulan karena saya juga staf desa di pelayanan. Begitu dong, artinya. Iya, makanya kan saya juga perlu mengklarifikasi. Justru tadi sebelumnya juga saya diundang oleh ILC ini. Saya terima kasih Pak Karni. Di sini saya mau mengklarifikasi bahwa memang saya selain staf desa, saya juga mengelola kelompok nelayan. Terima kasih. Iya, Nggak mau ya, jawab, udah. iya. Artinya, ya saya juga gitu. Mungkin itu aja dari saya, Pak Karni. Luar biasa ini penjelasan dari seorang nelayan, Pak Holid ini di luar dugaan ya teman-teman. Oh, ini penjelasannya dan keberaniannya dalam berbicara, mengungkap fakta ini kita apresiasi ya. Beliau berjuang untuk mewakili para nelayan yang merasa dirugikan atas adanya pagar laut ya. Dan beliau juga mengungkap ini sebenarnya siapa di dalang di balik pagar laut ini bisa terbangun sampai 30 km panjangnya ya teman-teman. Dan di sini ada perdebatan antara Bapak Holid dan ini seorang staf desa ya. Dia juga mengaku sebagai perwakilan dari para nelayan, namun Bapak staf desa ini desa dari Kohod ya. Ini nelayan merasa tidak terganggu dengan adanya pagar laut, tidak merasa dirugikan seperti itu. Nah, di sini juga Pak Holid ini udah tahu biasanya orang-orang yang merasa dirinya tidak dirugikan itu biasanya bukan dari nelayan asli, itu para perangkat desa. Dan betul dugaan Pak Holid, ternyata memang Bapak ini adalah perangkat desa seperti itu. Ini luar biasa Pak Holid ya, dia berani mengungkap di depan artinya disaksikan oleh masyarakat luas di ILC ini. Dia menyebutkan adanya PIK 2 yang dijadikan program strategis nasional. Nah, ini yang menarik teman-teman. Ini program strategis nasional itu dilakukan dengan adanya pagar laut ini ternyata program strategis nasional teman-teman, tanpa diketahui, baru terbongkar sekarang. Artinya ini terbangun di masa eranya Pak Jokowi, masa menteri-menterinya Pak Jokowi, sehingga setelah lengser Pak Jokowi ini baru bisa terungkap. Dan untuk saat ini pagar laut sudah mulai dilakukan pembongkaran ya teman-teman. Cuman saya salah fokus dengan keberanian dari Pak Holid ini ya. Ini luar biasa, nelayan-nelayan yang cerdas, berwawasan luas, yang diakui juga oleh staf desa ini atau perangkat desa kita sebutnya. Kita lihat teman-teman di bagian komentar ya, apa yang menarik.
Oke, yang teratas, tolong siapapun yang mengancam atau mengintimidasi keluarga Bapak ini viralkan. Rakyat Indonesia bersamamu Pak. Kita rakyat Indonesia bersama orang-orang jujur ya. Ini memang luar biasa, ini harusnya mendapat perlindungan, dan takutnya setelah ada pengungkapan ini banyak pihak yang melakukan ancaman, terutama pihak-pihak yang terlibat ya. Yang kedua, ini Pak Khalid punya jiwa jawara Banten sejati. Lanjutkan perjuanganmu Pak. Wah, luar biasa. Pak Khalid wajib diacungi jempol ya atas keberanian dan kewajiban sebagai sesama nelayan atas dampak pagar laut. Ya, ada dari Medan. Saya orang Medan, baru kali ini saya lihat asli jawara pendekar Banten. Salut sama Bapak Khalid. Dari berani mandiri, staf desa ini sudah dipastikan mendapat jatah dari pembangunan tersebut. Tolong ya up video keseharian Pak Khalid biar masyarakat bisa memantau keselamatan beliau. Wah, ini masuk akal juga ya. Tapi kita tidak boleh melakukan ya fitnah ya, atau ya bukan fitnah sih, dugaan lah mungkin. Ya kita anggap saja dugaan. Oke. Pak Khalid cerdas memancing. Bismillah, Allah bersama orang-orang jujur. Amin. Ya kepancing juga tadi si staf desa ya, untuk dia berkata jujur bahwa dia sebenarnya bukan nelayan asli gitu. Dia sendiri yang mengakui bahwa dia adalah perwakilan nelayan, dan entah nelayan mana yang dia wakili ya. Oke, selanjutnya harus dijaga Bapak ini dan keluarganya ya, bagus. Oke, kita ini dari teknik dasar kereta api. Staf desa yang idealnya mewakili, melindungi warga tapi terkesan emosional, tampak menyembunyikan sesuatu di balik yang diucapkannya. Nelayan yang asli tampak cepat, jujur, berani. Wah, ini memang benar ya teman-teman. Kalau kita lihat lagi cuplikannya itu, Pak Khalid ini dia tahu apa yang terjadi gitu ya teman-teman. Dia tahu orang-orang mana saja yang terlibat gitu, dan dia berani gitu. Semoga Pak Khalid ini bisa didampingi ya. Tapi untuk saat ini pagar lautnya sudah ada pembongkarannya teman-teman. Kita apresiasi untuk Pak Khalid ya. Oke teman-teman, kita lanjut di diskusi selanjutnya. Silahkan kalau ada kolom komentar, tinggalkan saja di bawah. Semoga untuk kali ini kita bisa memetik hikmah ya, dengan apa yang terjadi, dengan apa yang disampaikan Pak Khalid, keberaniannya menyuarakan kebenaran. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Kita bertemu di konten selanjutnya.